Acap kali kami tidak mampu menyelami segala karya-Mu, karena kami terbatas. Engkau Tuhan yang memerintah dengan segala hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan, dan hikmat-Mu melampaui hikmat kami. Tuhan, di tengah segala keterbatasan kami memahami segala karya-Mu. Ajar kami tetap mempercayai segala apa yang Engkau kerjakan, bahkan izinkan terjadi dalam hidup kami, entah itu baik atau buruk. Tidak ada yang salah dengan rancangan-Mu, dan rancangan-Mu baik adanya. Dan bawa kami semakin mengenal Engkau, karena Engkaulah Tuhan Allah pencipta langit bumi, Engkau yang empunya segala sesuatu, Engkau yang berdaulat, berkuasa, berhikmat, dan segala keputusan-Mu bukan tanpa pengetahuan dan hikmat, tetapi sebaliknya, segala keputusan-Mu, kehendak-Mu adalah benar, sebab Engkau Tuhan Allah kami. Berkati sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu, dan teguhkan iman pengharapan kami, untuk kami boleh mengerti kehendak-Mu, dan kuatkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati kami umat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur minggu ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan dan bersama-sama akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Ayub pasal 42 ayat 1 sampai yang ke-6 dengan satu tema, yaitu mataku telah memandang Allah. Nah, mari kita bersama-sama memperhatikan bacaan firman Tuhan kita dari Ayub pasal 42 ayat 1 sampai yang ke-6. Di sana dikatakan demikian firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanggal 31 Oktober di dalam sejarah gereja dikenal sebagai hari apa Bapak Ibu? Tanggal 31 Oktober. Pastinya bukan ulang tahun saya Bapak Ibu ya. Atau jangan-jangan ada yang berkata gini, Pak itu hari Halloween Pak. Bapak Ibu merayakan Halloween? Enggak ya? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanggal 31 Oktober di dalam sejarah gereja dikenal sebagai hari apa? Sensus. Bukan loh Bapak Ibu, hari apa? Reformasi. Wah ini pinter ya, masih ingat ya. Nah Bapak Ibu, hari itu tanggal 31 Oktober 1517 diperingati sebagai hari reformasi karena Martin Luther memakukan 95 dalil teologis di pintu gerbang Wittenberg, Jerman. Dan ini sebagai titik awal reformasi Protestan. Nah pertanyaannya begini Bapak Ibu, kok bisa terjadi seperti itu sih Pak? Kenapa? Karena hari itu Bapak Ibu, di zaman itu, salah satu pemicu reformasi gereja tentunya ada beberapa Bapak Ibu. Salah satunya adalah yaitu terjadinya penjualan surat indulgensia Bapak Ibu. Yaitu apa? Surat yang ditawarkan atau diperintahkan diberikan kepada jemaat untuk apa? Yaitu untuk menjamin pengurangan siksaan dan pengampunan dosa bagi jemaat yang membelinya. Jadi kalau zaman itu orang beli surat ini Bapak Ibu, karena orang Katolik itu kan mempercayai namanya api penyiksaan purgatori.
Jadi orang yang beli ini untuk siapa atau untuk dirinya, dia akan mendapati pengurangan siksa di purgatori dan cepat-cepat masuk surga, kira-kira begitu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi praktik ini ternyata lain Bapak Ibu, kira-kira seperti itu. Itulah sebabnya kemudian Luther menentang ajaran ini karena ajaran ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pengampunan dosa itu bukan karena tawaran gereja, pemberian gereja, pemimpin gereja, tetapi karena karya Kristus, Bapak Ibu. Itulah sebabnya dengan alasan-alasan yang lainnya kemudian Luther memakukan 99 dalil ya. 95 apa 99? Salah tulis ini. Ya, dan tanggal 31 Oktober 1517, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya begini. Mengapa Luther melakukan itu? Padahal Luther adalah hari itu seorang biarawan Katolik yang tumbuh besar dengan tradisi Katolik. Nah, Bapak Ibu, ternyata ketika kita melihat pergumulan teologis hidupnya, sebelum Luther melakukan reformasi gereja, ia terlebih dahulu mengalami reformasi teologis dirinya tentang Allah. Ini penting Bapak Ibu. Setiap orang yang mengalami transformasi kehidupan, setiap orang yang mengalami reformasi teologis pemikiran hidupnya, pasti akan mengalami pembaharuan yang baik. Nah Bapak Ibu, semula Luther itu menganggap dirinya sangat sukses sebagai seorang biarawan Katolik. Mengapa? Karena dia sangat aktif dalam doa, dalam puasa, dalam mempraktekkan asketis. Bahkan dia berani berkomentar begini, jika ada orang yang bisa mendapatkan surga melalui kehidupan seorang biarawan yang asketis tadi, Bapak Ibu, yang mempraktekkan religi dengan begitu ketat, dengan usahanya sendiri, Luther berkata, itu saya. Nah, tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah segala usahanya itu, semangat yang kuat itu, dia melakukan itu, justru yang terjadi sebaliknya. Semakin kuat ia melakukannya, ia juga semakin takut terhadap kekudusan dan hukuman Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena Luther menyadari bahwa manusia itu tidak sempurna dan tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah dengan usahanya sendiri, dengan perjuangan sendiri. Akibatnya dia semakin frustasi dan jiwanya semakin tertekan karena takut akan murka Allah. Titik balik perubahan Luther itu terjadi Bapak Ibu. Sekali lagi ketika dia menemukan kebenaran firman Tuhan. Ketika dia membaca Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17 Bapak Ibu. Ayat ini kemudian mengubah pandangan Luther tentang Allah dan keselamatan orang berdosa. Dari ayat ini ia tahu bahwa Allah itu memang murka terhadap orang-orang berdosa. Tetapi Allah yang sama juga telah menyediakan jalan keselamatan bagi manusia berdosa, bukan dengan usahanya sendiri, tetapi melalui karya salib Kristus, yaitu Injil, yang diterima sebagai anugerah Allah melalui iman. Bapak Ibu, ini menyegarkan dia. Ada sebuah pengharapan, ada sebuah sukacita yang besar, dan inilah kebenaran tentang Allah. Itulah sebabnya kemudian Martin Luther memiliki 3 moto, yang kemudian nanti kalau dikristalisasi Bapak Ibu, orang reform itu memiliki 5 sola. Bukan 6 sola loh Bapak Ibu ya. 5 sola. Kalau 6 sola jangan bilang solaria. Karena solaria itu restoran, bukan termasuk ajaran teologi Bapak Ibu ya. Nah 3 sola itu yaitu sola fide, sola gratia, sola scriptura. Sola fide itu hanya oleh iman. Keselamatan itu hanya karena iman. Sola gratia, semua itu terjadi karena anugerah Allah, bukan usaha kita, bukan kebaikan kita, bukan karena pemimpin gereja dan sebagainya. Kenapa sola scriptura? Bukan pemimpin gereja yang menjadi tolok ukur kebenaran, tetapi Alkitab, firman Tuhan yang menjadi tolok ukur kebenaran. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah reformasi Luther ini mengingatkan kepada kita mengenal Tuhan, sifatnya, karyanya dengan benar, sesuai firman Tuhan, berdasarkan firman Tuhan, itu adalah penting bagi kita. Mengapa Bapak Ibu? Seperti apa yang dikatakan oleh R.C. Sproul, dia mengatakan begini, pandangan seseorang tentang Allah akan mempengaruhi seluruh doktrin dan kehidupan praktis iman Kristennya. Dahulu Luther ketakutan dengan murka Allah.
Dahulu Luther nggak ngerti apa yang perlu dikerjakan untuk dia betul-betul selamat. Ternyata ketika dia menemukan kebenaran firman Tuhan tentang Allah yang murka tetapi juga Allah yang memberikan jalan keselamatan itu, pandangannya kemudian menemukan kebenaran tentang Allah, tentang karya keselamatan yang dikerjakan. Disitulah terjadi reformasi hidupnya, dan disitu juga mendorong dia untuk melakukan reformasi gereja. Nah Bapak Ibu, kembali kepada kisah Ayub tadi. Sekali lagi, pandangan seseorang tentang Allah akan mempengaruhi seluruh doktrin dan kehidupan praktis iman Kristennya. Nah, bagaimana dengan Ayub, Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana pandangan Ayub dan teman-temannya atau orang-orang sezamannya tentang Allah? Ketika kita membaca kitab Ayub, kita akan menemukan bahwa pandangan hari itu, teologi yang dianut banyakkan orang hari itu, mungkin juga orang hari ini Bapak Ibu, yaitu teologi retributif. Apa sih yang dimaksud dengan teologi retributif itu Bapak Ibu? Teologi retributif itu adalah pemahaman bahwa Allah itu adil dan akan mengganjar seseorang menurut perbuatannya. Simpelnya adalah Tuhan itu akan memberkati orang benar dan menghukum orang fasik. Contohnya itu begini Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau pergi ke gereja, ngapain? Takut, kenapa harus setia ke gereja? Oh aku harus ke gereja Pak, aku takut kalau tidak diberkati Tuhan. Kalau aku rajin ke gereja, pasti aku diberkati Tuhan. Giliran tidak diberkati Tuhan, apa yang terjadi? Ganti Tuhan. Bapak Ibu, ini teologi retributif ya. Kenapa kok ganti Tuhan? Tuhan salah ini, gak mungkin. Aku benar, gak mungkin aku jadi seperti ini. Kalau aku benar, harusnya aku berlimpah-limpah berkat Tuhan. Kira-kira begitu. Kalau kemudian kita mengalami kesulitan, sakit penyakit, didoakan gak sembuh-sembuh, maka orang kemudian yang menganut teologi retributif itu akan berkata, jangan-jangan di hatimu masih ada dosa yang tersembunyi. Ayo cepat ngaku, kalau enggak ngaku enggak sembuh-sembuh. Didoain juga enggak sembuh-sembuh Bapak Ibu. Berarti dosamu tambah banyak ini, jangan-jangan. Nah, itu yang namanya teologi retributif. Itulah sebabnya Bapak Ibu ketika kita membaca kitab Ayub, kita diawali dengan sebuah kisah. Di sana ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub adalah seorang yang melakukan begini karena Ayub sadar kalau dia melakukan kesalahan, maka dia tidak diberkati Tuhan. Dan Ayub tahu benar itu, Bapak Ibu. Itulah sebabnya ketika anak-anaknya kemudian melakukan pesta, dia selalu memberikan korban persembahan kepada Tuhan, minta pengampunan dosa supaya apa? Diberkati dan tetap lancar hidupnya. Tetapi iblis ini kemudian mencobai. Dan iblis tahu teologi retributif ini. Allah Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Engkau? Ayub 1 ayat 9 dan 11, di mana iblis kemudian berkata, Ayub itu paling setia, jujur, menjauhi kejahatan karena dia takut gak diberkati Tuhan. Ayo coba kalau gak diberkati Tuhan, hidupnya dibuat susah, apakah dia masih setia dan takut akan Tuhan? Bapak Ibu, ini pencobaan yang kemudian terjadi. Maka iblis berkata, ulurkan tanganmu, jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Bapak Ibu benar ya. Kemudian kita membaca ayat 1-2, pasal 1, pasal 2. Kita mendapati Ayub menderita habis-habisan. Betul ya? Ayub menderita habis-habisan, segala hartanya dirampok orang, anak-anaknya binasa dan seterusnya. Dan bukan hanya itu, tubuhnya mengalami sakit borok dari kepala sampai kaki. Dan bagaimana kita tahu penderitaannya itu begitu berat? Itu dari kalimat istrinya. Ketika kalimat istrinya berkata begini, Ayub, sudahlah, kutuki Allahmu dan mati. Bapak Ibu, kalimat ini mengindikasikan penderitaan Ayub itu begitu berat. Betul-betul menderita habis-habisan. Seperti hari ini kalau kita sakit Bapak Ibu, sudah sakitnya terminal, kita pasti akan berkata, Pak aku siap pulang dah, aku lebih baik matilah daripada begini, lebih baik aku pulang. Itu tandanya ada sesuatu kondisi yang kritis. Dan Ayub hari itu memang menderita habis-habisan Bapak Ibu. Itulah sebabnya sang istri sayangnya tidak memberi kekuatan, tetapi justru ngajarin, wes ndang mati aja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari itu ketika teman-temannya datang
melihat Ayub semua pada tercengang. Karena Ayub menderita habis-habisan. Mereka tidak bisa ngomong. 1 minggu Bapak Ibu ketemu Ayub nggak bisa ngomong apa-apa. Cuma berdiam, simpati, ikut-ikut merasakan kondisi Ayub. Setelah 1 minggu lewat, teman-temannya mulai berpikir, kalau Ayub begini, udah seminggu lewat nih, gak ada ngalami pemulihan. Jangan-jangan Ayub ini berdosa. Itulah sebabnya Bapak Ibu percakapan Ayub dengan temannya ini kemudian menuduh Ayub. Yub, ngakulah. Ngaku Tuhan itu baik kok, kalau kamu ngaku pasti kamu dipulihkan Yub. Hari itu Ayub menderita dan teman-temannya menuduhnya berdosa. Kenapa? Karena teologi retributif tadi. Tuhan itu menghukum orang fasik. Maka Ayub itu dipikir fasik. Dipikir telah berbuat dosa. Maka teman-temannya berkata, Ayub cepat bertobat. Cepat bertobat. Kadang kalau kita kunjungan Bapak Ibu ya ke rumah sakit ya, didoain gak sembuh gitu ya. Lalu tiba-tiba orang berkata gini, jangan-jangan aku sudah berapa kali doa, kamu gak sembuh-sembuh, kamu menyimpan tuyul kali ya. Kamu menyimpan ini kali ya. Punya jimat kali, ayo berdosa ngaku, ya, kira-kira gitu, supaya dipulihkan. Orangnya bingung, aku ini gak nyimpen apa-apa kecuali deposito. Dia gak nyimpen apa-apa, aku gak nyimpen dosa, aku gak nyimpen sesuatu yang jahat. Kenapa ini terjadi padaku? Aku juga gak ngerti. Dan teman-teman Ayub berkata, tidak mungkin, kamu itu pasti berdosa. Debat Bapak Ibu, dan Ayub sendiri bingung. Aku ini benar, aku ini jujur, aku menjauhi kejahatan, dan aku tidak seharusnya menderita. Tapi kenapa menderita? Kalau gitu aku mau protes sama Tuhan. Aku mau mencari keadilan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah yang dilakukan Ayub ya. Debat-debat sana kemudian juga menghadap Tuhan. Kira-kira, Tuhan, aku protes. Katanya kamu itu memberkati orang yang takut kepada Engkau. Katanya Engkau itu hanya menghukum orang-orang yang fasik. Aku gak fasik. Aku setia. Aku setia perpuluhan, aku setia beribadah, aku setia melayani, aku setia begini. Kenapa Engkau memberi aku sakit yang seperti ini? Protes Bapak Ibu ya. Nah di tengah segala protes itu, maka Allah itu mengkonfrontasi Ayub dan teman-temannya. Kalau kita membaca pasal 40, 41, maka kita akan tahu Allah itu bukan saja maha adil. Pengenalan Ayub hari itu nampaknya terbatasi di kotak dengan teologi retributif. Allah itu cara kerjanya cuman kalau kamu baik, kamu diberkati. Kalau kamu tidak baik, kamu tidak diberkati. Udah titik itu. Maka orang berbondong-bondong melakukan apa yang baik. Tapi giliran yang orang yang baik ini menderita, bingung. Kenapa kok bisa begini? Kenapa kok bisa begini? Jangan-jangan salah. Nah Bapak Ibu ketika kita membaca pasal 40, 41, maka Allah itu menunjukkan begini. Aku ini bukan saja adil. Aku ini berdaulat, aku ini berkuasa, aku ini berhikmat, aku ini juga kasih, aku ini juga kudus Bapak Ibu. Allah mengonfrontasi pandangan Ayub dan teman-temannya tentang dirinya. Siapakah yang dapat berbantah dengan yang maha kuasa yang memiliki seluruh bumi? Siapakah yang bisa berbantah kepada Allah yang menciptakan segala yang ada dengan kuasa dan hikmatnya? Siapakah yang bisa berbantah kepada Allah yang memerintah dan mengatur seluruh ciptaannya? Makanya dikatakan, Bapak Ibu Ayub itu ketika mendengar kalimat ini, seolah-olah dikonfrontasi, adakah manusia yang lebih berkuasa dan berhikmat daripada Allah? Mendengar itu semua, maka kita melihat di pasal 42, ayat 1-6, Ayub itu kemudian berkata begini, Ayub menjawab, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Allah itu memerintah segala sesuatu. Allah mengizinkan, Allah memutuskan segala sesuatu. Yang baik, yang buruk. Masakan tanpa hikmat. Masakan tanpa pengetahuan. Masakan yang maha kuasa itu yang mencipta segala sesuatu itu kekurangan hikmat sehingga salah. Ayub hari itu menyadari. Aku benar, aku menderita. Memang ini rasanya aneh. Tetapi hari itu dia sadar bahwa Allah mengizinkan dia menderita. Mengalami pencobaan yang begitu besar. Pertama Tuhan itu berdaulat melakukan itu. Yang kedua dia tahu Tuhan pasti punya juga maksud dan tujuan. Karena tidak ada segala sesuatu yang diputuskan Tuhan
tanpa pengetahuan. Makanya kemudian Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau, lebih kenal Tuhan, lebih mengerti. Lebih dari sekedar teologi retributif Bapak Ibu, dia tahu Tuhan itu Maha Kuasa. Karena itu kemudian Ayub berkata, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Melalui penderitaan itu Bapak Ibu hari itu, Ayub semakin mengenal Allah dan merendahkan dirinya di hadapan Allah. Ayub mengakui, Tuhan engkau berdaulat. Tidak ada rancanganmu yang salah. Apapun yang engkau izinkan terjadi, berikan padaku. Engkau berdaulat, engkau berkuasa, dan engkau pasti punya tujuan indah. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya ketika kita mengenal Allah, lebih dari teologi retributif, kita akan melihat sukacita yang besar. Jika Tuhan Allah kita itu Allah yang berdaulat, berkuasa, berhikmat, maka ia sanggup mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini, memutuskan segala sesuatu, keputusan-keputusan dalam dunia ini, entah baik atau buruk dengan hikmat dan kuasanya untuk menggenapkan tujuan dan kehendaknya. Itulah sebabnya kita menjumpai orang-orang saleh di dalam Alkitab, yang kemudian menggumuli setiap situasi hidupnya. Ketika dia memandang kedaulatan Allah hikmatnya, meletakkan pengharapannya kepada Tuhan dan tahu bahwa apa yang dilakukan Tuhan tidak ada yang salah. Tuhan punya maksud dan tujuan. Walaupun ku tak dapat melihat, lagu tadi gitu ya, semua salah, betul ya, Tuhan. Namun hatiku tetap percaya. Ada, walaupun kita nggak melihat, kita bingung kadang-kadang, kok bisa seperti ini ya Tuhan. Tetapi kita tahu, dia berdaulat, dia berkuasa. Segala keputusannya tidak mungkin tanpa pengetahuan. Itulah sebabnya Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya yang melakukan kejahatan kepada dia, kamu memang mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah mereka-rekakan yang jahat tadi, menggunakan yang jahat tadi, memakai yang jahat tadi untuk sebuah kebaikan. Dengan maksud yaitu apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar, keturunan Yakub. Kemudian Roma pasal 8 ayat 28, Paulus juga berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, bekerja dalam segala sesuatu, segala yang baik, segala yang buruk, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, Tuhan itu kadang memutuskan, mengizinkan, membiarkan sesuatu yang buruk. Ternyata bukan karena dia gagal, salah keputusan, bukan. Tapi justru sebaliknya karena dia berkuasa, berdaulat, berhikmat, dia bisa pakai itu semua untuk menggenapkan kehendak dan rencananya. Hari ini kita menghadap meja perjamuan Tuhan. Karena dia berhikmat, punya kuasa, berdaulat, ia memakai jalan penderitaan yang ditakuti orang untuk menggenapkan rencana keselamatan bagi kita manusia berdosa. Bapak Ibu, salib Kristus adalah sebuah kehinaan. Salib Kristus bagi mereka yang tidak mengerti karya Tuhan, kebaikan Tuhan, itu sebuah kehinaan Bapak Ibu. Salib Kristus yang hina bagi manusia justru menjadi kekuatan dan hikmat Allah. Itulah sebabnya Paulus berkata begini, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Bagi mereka yang mengejek, loh katanya Tuhan kok disalib. Dia tidak mengerti Bapak Ibu. Karena dia pikir bahwa Tuhan itu hanya mengerjakan karya-karya yang luar biasa. Tapi Tuhan juga bisa memakai hal-hal yang biasa, bahkan yang hina sekalipun, untuk merendahkan orang-orang manusia berdosa yang merasa berhikmat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebab pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu karena dia punya kuasa hikmat. Maka tidak ada yang salah Bapak Ibu. Hari ini mungkin kita di tengah pergumulan kita merasa, Pak, aku ini setia. Aku ini takut Tuhan, sungguh-sungguh, Pak. Ya, mungkin kalau dibanding dengan orang-orang rata-rata, aku lebih baik, Pak. Tapi kenapa ya, kok Tuhan itu rasanya mengizinkan aku, membiarkan aku melewati pergumulan demi pergumulan belum selesai, pergumulan lain muncul, Bapak Ibu. Kalau kita berpikir teologi retributif, Bapak Ibu,
maka kita akan kecewa sama Tuhan. Atau kita merasa Tuhan ini jangan-jangan jalannya nggak benar nih, atau Tuhan kurang hikmat nih. Mungkinkah Dia yang menciptakan alam semesta, mungkinkah Dia mengatur seluruh dunia ini, mengambil keputusan tanpa pengetahuan? Gak mungkin. Ya Tuhan yang hikmatnya melampaui kita. Itulah sebabnya kita mengenal hari ini, Bapak Ibu, kita belajar. Pengenalan yang benar tentang Allah dan karya keselamatannya telah mendorong Martin Luther melakukan reformasi gereja. Pengenalan yang benar tentang Allah dan sifat-sifatnya membuat Ayub merendahkan diri, mengakui kedaulatan Allah atas penderitaannya. Jika kita percaya kedaulatan Tuhan, kuasanya, hikmatnya, maka apapun yang terjadi pada kita, Bapak Ibu, jangan kita pernah kecewa, marah kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya kita berjalan bersama Dia, menyerahkan hidup kita kepadanya, sebab Ia tahu yang terbaik. Sebab Ia juga turut bekerja, melakukan segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Bapak Ibu, kemarin kita kedatangan seorang ibu yang sakit kanker. Dia sempat divonis kehidupannya oleh dokter. Dan ada satu kalimat yang dia katakan, ibu ini Ibu Lucy Lim. Ya, kalau di YouTube-nya Gloria Pacar, Bapak Ibu akan ada kesaksian itu. Dia waktu sharing, dia mengatakan satu kalimat yang menurut saya aneh kalimatnya. Tetapi kalimat ini menarik, Bapak Ibu. Apa itu? Kalimatnya begini, don't waste your suffering. Jangan sia-siakan penderitaan. Kalau jangan sia-siakan kesempatan, jangan sia-siakan bonus, itu wajar Bapak Ibu. Betul nggak ya? Tapi kenapa dia berkata, jangan sia-siakan penderitaan? Karena dia bercermin pada kisah Yusuf. Yusuf itu mengalami penderitaan kejahatan dari saudara-saudaranya. Tetapi Allah menyertai dia, dan Allah memakai penderitaan-penderitaan itu untuk membentuk Yusuf dan juga menggenapkan tujuan Allah. Maka Yusuf bisa berkata, engkau mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakan yang jahat itu. Maka Ibu Lucy Lim berkata, don't waste your suffering. Bapak Ibu, ketika kita menderita, kita bergumul. Kita belajar, Tuhan, apa yang engkau mau? Apa yang sedang engkau kerjakan lewat penderitaanku? Apa yang aku lakukan supaya aku boleh menggenapkan kehendak? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang bernama Joy Tanci Mendoza. Dia adalah seorang putri dari pendeta Peter Tanci di Manila, di Filipina. Pendeta ini gerejanya besar, Bapak Ibu. Tetapi sebelum gereja ini besar, sebelum memberkati banyak orang, ada satu peristiwa yang tidak mengenakan ketika anaknya, putrinya ini usia 15 tahun. Ketika papanya, istrinya keluar dari rumah, putri ini bersama teman-temannya, tiba-tiba perampokan terjadi. Dan ketika perampokan itu terjadi, Bapak Ibu, bukan masalah ngambil barang saja, Bapak. Yang jadi masalah besar adalah anak ini diperkosa. Usia 15 tahun, masih remaja. Ketika kemudian pendeta Peter Tanci ini pulang, dia terkejut melihat semua itu. Dan anaknya ini histeris, Bapak Ibu. Dan dia berkata kepada papanya, Papa, mengapa Tuhan membiarkan saya mengalami seperti ini? Apa salahku? Apakah aku telah berbuat salah? Aku setia, aku melayani Tuhan. Kalau Tuhan itu mengasihi aku, kalau Tuhan itu berkuasa, kenapa Dia tidak menghentikan perampok itu merampok? Mengapa tidak menghentikan perampok itu untuk memperkosaku, katanya. Anak 15 tahun, Bapak. Yang selama ini diajar Tuhan itu baik, ketika kita setia, Tuhan akan melakukan kebaikan bagi hidupnya. Tetapi ketika dia setia, yang dia dapatkan justru terjadi peristiwa yang mengerikan itu. Bapak Ibu, anak ini protes sama papanya. Papa, kenapa Tuhan tidak menghentikan? Kenapa? Kenapa membiarkan itu terjadi? Bapak Ibu, anak ini tidak bisa, kecewa sekali sama Tuhan. Dan selama 2 tahun itu, dia hanya mengurung diri. Selama 2 tahun itu dia tidak banyak berbuat apa-apa. Dia meratapi, merenungkan, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Bapak Ibu, bagaimana orang ini mengalami transformasi atau mengalami reformasi kehidupan spiritualnya?
Apakah dia akan terus menyalahkan Tuhan? Kalau dia terus menyalahkan Tuhan, berarti dia gagal meletakkan Tuhan sebagai Tuhan. Ayub tadi berkata begini, masakan yang maha kuasa itu, yang menciptakan segala sesuatu, mengambil keputusan tanpa pengetahuan, memutuskan memerintah apa yang ada terjadi dalam dunia ini tanpa pengetahuan. Bapak Ibu, anak ini 2 tahun meratapi nasibnya. Tetapi bagaimana bisa mengalami perubahan itu? Ketika dia kembali melihat Tuhan. Bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dia kembali kepada kedaulatan Tuhan. Dia mengenal Tuhan itu tidak pernah salah dalam putusannya. Dia punya hikmat yang melampaui hikmat manusia. Sehingga hari itu dia cuma bisa berkata, tidak ada penghiburan, tidak ada pengharapan, kecuali aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan yang berdaulat, yang hikmatnya melampaui hikmatku. Dia berserah kepada kedaulatan Tuhan, pemerintahan Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Seperti apa yang dikatakan Charles Spurgeon, Bapak Ibu, dia mengatakan begini, kedaulatan Allah itu bagaikan sebuah bantal bagi kepala kita ketika kita melewati badai. Yang bisa meneduhkan kita adalah Tuhan. Engkau berdaulat. Jadilah kehendakmu, aku aman di tangan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gak mudah bagi Joy Tanji ini. Tapi itu yang kemudian menggugah, membangkitkan hidupnya. Dan apa yang terjadi? Dia menulis satu buku ini, Bapak Ibu ya. Ketika Allah yang baik itu mengizinkan pelecehan, mengizinkan pemerkosaan yang dia alami. Tetapi Tuhan ternyata memakai itu semua untuk menolong dia menjadi duta pemulih bagi banyak wanita di Filipina yang mengalami pelecehan seksual. Pengampunan yang kemudian diberikan kepada para pelaku, Bapak Ibu. Dan segalanya yang terjadi hari itu mengubah banyak hal yang kemudian menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, ketika melihat itu semua, Joy Tanji Mendoza ini baru mengerti, seperti Yusuf, engkau mereka-rekakan yang jahat. Tetapi Tuhan mereka-rekakan yang jahat itu untuk sebuah maksud yang lebih besar, kehendak Tuhan, tujuan Tuhan, kebaikan bagi banyak orang. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kita hari ini. Walaupun ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, tetapi biarlah kita belajar mengerti bahwa rancangannya tidak pernah salah, keputusannya baik, dan belajar seperti apa yang dikatakan Ibu Lucille, don't waste your suffering. Tapi belajar menghayati dan mengenal Tuhan. Ayub yang hari itu teologianya teologi retributif, Bapak Ibu. Hari itu kemudian melihat Tuhan sendiri lewat penderitaan. Engkau berdaulat. Tidak ada rancanganmu yang gagal. Tidak mungkin engkau mengambil keputusan tanpa pengetahuan. Maka kemudian dia menyesal, merendahkan diri, mohon pengampunan, dan kemudian Tuhan memulihkan segala sesuatu. Bapak Ibu, mari kita percaya Dia Tuhan yang tidak pernah salah jalan mengambil keputusan bagi kehidupan kita. Ketika kita mengalami situasi yang tidak baik, biarlah kita belajar berserah dan tetap setia kepada Tuhan. Lakukan yang terbaik. Percaya Dia Tuhan, Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Ampuni kami ya Tuhan yang seringkali meragukan Engkau. Engkau Tuhan, bukan manusia. Hikmat-Mu melampaui kami. Kuasa-Mu, kehebatan-Mu melampaui kami. Engkau menciptakan alam semesta, segala yang ada yang hidup, dan semua juga milik-Mu. Maka segala keputusan-Mu, pemerintahan-Mu, pengaturan-Mu atas segala yang hidup di muka bumi ini, kami tahu tidak mungkin salah. Bahkan walaupun kamilah yang seringkali bersalah dengan melanggar segala perbuatan-perbuatan yang Engkau kehendaki, tapi semua itu juga tidak pernah menggagalkan kehendak dan rencana-Mu. Tuhan, ampuni kebodohan dan kelemahan kami. Dan biarlah kami belajar percaya Kau Tuhan berdaulat, berkuasa, penuh hikmat kebijaksanaan.
Tidak ada rancangan-Mu yang salah bagi kami. Justru lewat segala sesuatu itu, Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Agar kami tidak sombong, agar kami merendahkan hati kami, diri kami, tidak menganggap kami ini jadi Tuhan bagi diri kami. Kami menyadari keterbatasan kami dan kebergantungan kami kepadamu ya Tuhan. Dan kami boleh mendapatkan kepuasan, sukacita sejati, pengharapan sejati, bukan di tengah dunia ini tetapi di dalam-Mu. Berkati kami ya Tuhan, tuntun kami supaya pengetahuan, pemahaman, pengertian, iman, pengharapan kami boleh selaras dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuntun kami untuk semakin mengenal Engkau, mengerti Engkau, dan transformasi hidup kami Tuhan. Reformasi hidup kami, untuk kami boleh semakin bergairah dan kuat menghadapi dinamika kehidupan ini. Berkati kami umat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.